Pas tiba di wilayah Badar, lolos kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan berhasil mengirim surat, ternyata sudah keluar 1000 orang pasukan dari Mekah. Dan mereka cuma dipisahkan dengan sebuah gunung. Yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunia. Dan yang lebih jauh di seberang gunung namanya Udwatil Quswa. Seperti itulah kurang lebih. Yang terjadi teman-teman sekalian, muslimin tiba di Udwatid Dunia dan musyrikin tiba di Udwatil Quswa. Kafilah sudah lewat. Ya. Kata Allah dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum." Ingatlah ketika kalian muslimin tiba di wilayah dunia, sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah, dan orang-orang musyrik Mekah yang 1000 pasukan di Quswa, di sebelahnya gunung, dan rakbu kafilah asfala minkum, lebih rendah dari kalian, maksudnya sudah berhasil lolos. Kalau kalian selain janjian maka tidak akan terjadi. Maka ringkas cerita teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau ada pasukan sudah tiba, gitu kan. Lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana saran kalian? Sekarang kafilah sudah lolos. Yang ada di depan kita pasukan perang 1000 orang, kafilah 300 orang sudah lolos. Nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Ini pasukan yang kita hadapi. Bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri mengatakan, ya Rasulullah, pergi kemana saja yang anda mau. Umar juga mengatakan, ya Rasulullah. Mikdad mengatakan, ya Rasulullah. Hamzah pun mengatakan, ya Rasulullah, jalan. Kami setuju semua. Sampai Nabi SAW mengatakan, berikan pendapat. Lalu orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, karena ini baru pertama kali orang-orang Ansar ikut bersama Nabi SAW. Biasanya kalau menyerang kafilah selalu orang-orang Quraisy, orang Muhajirin saja. Tapi kali itu orang Ansar diberikan kesempatan. Maka berdirilah Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan anda menginginkan kami orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya, tentu saja. Lalu kata Sa'ad, ya Rasulullah, perintahkan apa saja. Anda mau kemana saja perintahkan, kami akan ikut. Kami bukan berarti mau membela anda di Madinah saja. Di mana saja kami akan bela anda. Kalau seandainya anda pun turun ke lautan, anda perintahkan kami akan ikut. Maka Nabi SAW pun senang pada saat itu, persiapan perang sudah akan terjadi. Ringkas cerita pernah saya ceritakan, tentu ini peperangan mulailah mau berkecamuk, tapi malam harinya Allah turunkan hujan yang lebat di tempatnya orang-orang musyrik sampai membuat baju mereka basah semua, kuda mereka basah, jalanannya jadi becek, semuanya jadi sulit untuk berperang, dan mereka malam itu tidak bisa tidur sehingga mereka letih. Di tempat muslimin turun hujan gerimis, dan hujan gerimis ini menyebabkan para sahabat ngantuk, sampai ada di antara mereka dalam riwayat Bukhari mengatakan di perang Badar setiap kali dia berjaga, dia bilang, satu malam itu bisa 10 kali pedang saya jatuh kena ngantuknya. Dan ternyata ngantuk ini menghilangkan rasa takut, ya. Menghilangkan rasa takut. Orang kalau sudah ngantuk sekali, dia akan tidur di pinggir jalan, dia akan tidur di hutan, pokoknya ngantuk sudah nggak mau tahu, gitu kan. Ya. Tapi kalau orang nggak ngantuk ini susah, gitu. Maka ngantuk ini Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Anfal juga, amanatan nu'asan, itu ngantuk yang membuat kalian bisa tenang. Maka tanah di tempat muslimin menjadi basah biasa saja, dan padang pasir kalau kering sekali berat untuk dilewatin, kalau basah sekali juga berat, becek melengket semua di sendal dan seterusnya. Maka tempat muslimin jadi basah sedikit sehingga mudah untuk dilangkahi. Juga mereka bisa istirahat malam itu, orang musyrik tidak. Bertemulah pasukan keesokan harinya, 1000 melawan 300. Nabi SAW sempat berdoa di kemah beliau. Berdoa, tentu ini kisahnya panjang, perang Badar sudah saya pernah ceritakan dan ada juga di Sirah Nabawiyah yang sudah kita paparkan panjang lebar insya Allah di YouTube. Yang jelas Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan mereka ini ya Allah, maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu di muka bumi. Maka selamatkanlah, menangkanlah. Abu Bakar sempat mengatakan, ya Rasulullah, tenangkan diri anda, Allah sudah menjanjikan kok. Ringkas cerita, Nabi SAW tertidur sejenak, lalu bangun, lalu tersenyum. Kata Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, berita gembira, Allah sudah menjanjikan. Kalau kita berhadapan sama musuh ini, kita pasti menang. Kalau kita pun mengejar kafilah, kita pasti dapat. Salah satunya. Berarti pasti nggak mungkin tidak lolos gitu. Berkecamuklah, pada saat itu Nabi SAW bertakbir, mengatur. Strategi perangnya adalah, Nabi SAW, orang Arab biasa tradisi begini dulu kalau perang. Pasukan menyerang nih, kalau ada yang menyerang dari depan, maka mereka tunggu, bertahan, menahan dengan tangkisan, dengan perisai mereka. Setelah itu musuh mundur, mereka kasih kesempatan, baru mereka menyerang lagi. Datang lagi nebas, nyerang, kemudian kembali lagi. Begitu terus, nanti dari situ dilihat kalah atau menangnya. Tentu di peperangan sederhana sekali ya. Tapi Nabi SAW mengatur strategi yang berbeda.
Kata Nabi SAW, jangan mulai penyerangan. Semuanya duduk di bawah. Duduk di bawah, mereka sambil pegang perisai. Di bagian depan orang-orang yang pegang tombak dan pedang. Di bagian belakang para pemanah. Dibagilah oleh Nabi SAW. Orang-orang Quraisy bingung, belum pernah berperang dengan orang di medan perang duduk. Biasanya orang berhadapan, dihantam, pukul, kemudian mereka mundur, seperti itulah. Tapi akhirnya mereka mau berperang, gitu kan. Sebelum berperang, ternyata ada 3 orang, ada 1 orang dulu dari Quraisy. Orang ini teman-teman sekalian, orang yang pertama mati dan pertama dinilai sebagai penghuni neraka. Ya. Jadi jangan contoh ya orang itu. Ya. Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Waktu pasukan sudah mau bergerak, tiba-tiba dia maju ke depan. Dia henuskan pedangnya sambil menantang muslimin. Dan dia bersumpah atas nama Lat dan Uzza, atas patung-patungnya, saya akan minum dari sumur orang-orang itu. Maksudnya kaum muslimin. Karena di belakang pasukan muslim ada sumur. Mereka nggak ada sumur gitu. Dengan sombongnya gitu kan. Siapa yang akan menantang saya? Tanpa banyak bicara. Hamzah keluar. Hamzah tahu siapa orang ini di Mekah. Walaupun dia, ini Al-Aswad terkenal orang yang mahir menggunakan pedang. Gitu kan. Hamzah terkenal menggunakan panah. Gitu. Hamzah tidak terlalu mahir dalam masalah pedang. Tapi panah iya. Gitu. Umumnya gitu. Tapi dia bisa. Maka Hamzah pada saat itu menunjukkan kemahirannya dalam pedang. Biasanya dengan panah gitu. Maka Hamzah pun maju dan dalam hitungan beberapa waktu saja sudah dikalahkan Al-Aswad ini. Orang-orang Quraisy kaget, mereka tahunya Hamzah ini biasanya itu tahu mana. Kok sekarang kemahiran pedangnya luar biasa. Al-Aswad terkenal dengan pedang, kalah. Dan akhirnya Hamzah menebas kedua betisnya. Terputus betisnya dan Hamzah biarin. Ini orang ngucur darah, bunuhlah saya. Kata Hamzah tidak. Biarin. Rupanya dia untuk memenuhi sumpahnya, dia terus merangkak ke depan pasukan muslimin. Maksudnya dia mau buktikan kalau dia mau bisa minum gitu kan. Kan tadi dia sumpah, dia harus minum air di tengah-tengah muslimin. Begitu dekat sumur, Hamzah bunuh. Gitu. Supaya sumpahnya tidak terpenuhi gitu. Melihat kejadian tersebut, ada 3 tokoh Quraisy yang lain maju lagi. 3 orang yang maju ini, saudara adik kakak dengan anak. Gitu. Yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah adik kakak. Kemudian Al-Walid bin Utbah anaknya Utbah. Jadi kalau kita susun itu Utbah bin Rabi'ah dengan anaknya Walid bin Utbah. Kemudian ada saudaranya Utbah namanya Syaibah bin Rabi'ah. Keluarlah 3 orang ini dengan menggunakan semuanya topi besi, tinggal matanya yang kelihatan. Siapa yang mau menantang duel? Baiklah. Keluar dari muslimin 3 orang, dari Ansar semua yang keluar. Auf ibn Harith dan Muawwidh bin Harith. Ini Auf dan Muawwidh, kalau antum pernah dengar yang saya juga sampaikan di masalah perang Uhud, mereka lah berdua yang menebaskan pedangnya ke Abu Jahal, ya, yang umurnya masih 15 sama 16 tahun. 2 orang yang sangat pemberani luar biasa ini. Auf bin Harith dan juga Muawwidh bin Harith. Ada yang mengatakan namanya Mu'ad dan Muawwidh, tapi yang jelas namanya sama saja. Ini intinya 2 orang. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Keluarlah mereka, karena mereka tidak pakai imam, tidak pakai topi besi. Mereka keluar tadi mau kejar kafilah saja. Maka kelihatan wajahnya. Orang-orang yang 3 orang tadi, Utbah, Syaibah dan Walid, tidak kenal orang-orang ini. Siapa kalian? Mereka sebutin. Kalau mereka juga punya nasab yang baik di orang-orang Ansar. Lalu tiba-tiba Syaibah mengatakan, hai Muhammad, keluarkan dari suku kami. Kami nggak mau dari orang-orang Madinah ini, jangan. Orang dari suku kami yang setimpal dengan kami. Maka Nabi SAW mengatakan, berdirilah hai Ubaidah. Ubaidah adalah sepupu Nabi SAW. Dan umurnya memang sudah lebih tua dari Hamzah. Kemudian kata Nabi SAW, berdirilah wahai Hamzah dan berdirilah wahai Ali. 3-tiganya dari keluarga Nabi SAW. Untuk menunjukkan kepada mereka, bukan orang sembarangan saya kirim, keluarga saya juga. Saya akan korbankan mereka. Tanda kutip di sini ya, berkorban di jalan Allah maksudnya. Maka pergilah 3 orang ini berhadapan. Lalu karena ketiganya ini mengatakan, siapa kalian? Hamzah memperkenalkan diri.
Apakah kalian melupakan saya? Saya Hamzah. Gitu kan. Mereka sudah tahu siapa Hamzah. Yang satu Ali. Ali memang masih muda. Lalu yang satu Ubaidah. Ubaidah terkenal. Orang mereka sudah tahu. Maka Ubaidah pun akhirnya melawan Utbah. Nah Ubaidah yang paling tua, dia melawan Utbah bin Rabi'ah. Lalu Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Dan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Dalam sekejap saja, baru beberapa kali serangan dari Utbah ini, atau dari Syaibah ini, dihindari oleh Hamzah dan Hamzah berhasil membunuhnya. Ali bin Abi Thalib pun dalam sekejap setelah Hamzah langsung membunuh Al-Walid. Tinggal Ubaidah bersama dengan Utbah, gitu kan? Tinggal dua orang ini. Maka yang terjadi adalah dua-duanya saling menghantamkan pedang dan akhirnya dua-duanya luka. Pada saat luka dan terjatuh, maka Hamzah dan Ali menyelamatkan Ubaidah, dibawa ke pasukan muslimin, lalu kemudian keduanya kembali untuk membunuh Utbah. Dan terbunuhlah 3 orang tokoh Quraisy pada saat itu. Dan pada mereka lah teman-teman sekalian turun firman Allah surah Al-Hijr. Tepatnya kepada Hamzah, Ubaidah, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Pakai datanya murah di Untuk bersiap-siap dan tetap duduk. Maka orang Quraisy mulai menyerang. Begitu mereka menyerang, karena orang di bawah mereka bingung mau menyerang seperti apa. Begitu mendekat, mereka coba mau tebasin pedang, ditangkis. Ternyata begitu mendekat, orang-orang di bagian depan yang pegang tombak menusukkan tombak-tombak ke kuda mereka. Dan akhirnya banyak yang mati, korban dari orang Quraisy. Jatuh. Barulah Nabi SAW suruh menyerang mereka, anak-anak panah dilemparkan ke arah mereka. Akhirnya sampai peperangan berkecamuk dan sangat seru pada saat itu karena orang-orang Quraisy juga melempar anak panahnya. Hanya saja Hamzah dan Ali, ini berdua dengan ada satu lagi namanya Asim. 3 orang ini radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau tidak salah dari riwayatnya menjelaskan Zubair bersama mereka. Berempat. Mereka ini sepakat untuk menyerang pemegang benderanya Quraisy. Dan pada zaman dulu sudah pernah saya jelaskan ini, kalau bendera itu simbol kemenangan. Kapan masih ada benderanya, walaupun tinggal 1 orang prajurit tetap menang. Walaupun jumlahnya ribuan, tapi bendera nggak ada jatuh berarti kalah. Seperti itulah. Maka 4 orang ini sepakat, kita nggak usah melawan umumnya orang-orang, cari mana pemegang bendera dari jauh kelihatan, serang ke sana. Maka sepakatlah 4 orang ini untuk masuk dan berhasil. Yang memegang kebetulan bendera ini adalah suku Abdiddar. Suku Abdiddar ini teman-teman sekalian adalah Abdiddar sama Abdul Manaf, saudara kandung dalam jalur nasabnya Nabi SAW. Abdul Manaf dan Abdiddar sekandung. Dari Abdul Manaf turun dan Nabi SAW, Hamzah dan semuanya ini. Dari Abdiddar turun yang lainnya gitu, ya. Tapi yang jelas dua ini dulu ini bersaudara dan satu jalur. Yang memegang bendera yang dalam keadaan kafir suku Abdiddar, artinya masih keluarganya Hamzah, keluarganya Ali radhiyallahu anhu. Tapi Hamzah di sini luar biasa, tidak mempedulikan lagi di kancah peperangan masalah kebenaran, walaupun keluarga sudah beda di sini. Beda kalau di ajang dakwah itu lain. Di kehidupan kita seperti sekarang lagi tenang, itu tidak ada masalah, kita tidak boleh berperang. Tapi di kancah peperangan sudah beda kasusnya. Sudah nggak ada lagi perbedaan di sini. Yang jelas teman-teman sekalian, Hamzah pun akhirnya menyerang pemegang bendera pertama, dan biasanya pemegang bendera ini orangnya sangat kuat. Karena kalau bendera jatuh berarti jadi masalah. Dalam sedikit saja gerakan Hamzah berhasil membunuhnya. Dibantu dikelilingi oleh 3 orang sahabatnya, Ali, Subair, dan juga Asim.